Strawberry, trayek reruntuhan melankolia dan dunia-dunia yang tidak pernah ada. Apa artinya menjadi manusia di tengah kegagalan janji-janji humanisme, seperti ancaman kepunahan massal, pengenyahan planet utama, masih dalam kurung kapitalisme, hingga peperangan-peperangan dan konflik kekerasan yang seolah tanpa akhir. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban manusia atas gelombang kehancuran itu? Berangkat dari perenungan-perenungan ini, Karangdonya mencoba menghadirkan sebuah penelusuran dan pendokumentasian terhadap objek, peristiwa, dan residu-residu moralitas lainnya yang tersebar dalam kehidupan sehari-hari tim Karangdonya dan teman-temannya dari Bantar Gebang, Jonggol, hingga Yogyakarta untuk mengimpikan, berspekulasi atau setidak-tidaknya berharap dan membabat trayek baru menuju dunia-dunia di luar dunia modern yang dalam kurung sangat berpusat pada barat. Dunia-dunia yang mungkin kita pun tidak mengetahuinya, tidak pernah memikirkannya, tidak pernah ada, tetapi mungkin juga ada. Strawberry, trayek reruntuhan, kalau melankolia dan dunia-dunia yang tidak pernah ada, akan mengajak penonton berkeliling lebih dekat ke sudut-sudut kegagalan humanisme dengan mengeksplorasi cara pengisahan, peleburan fakta-fakta, kolase kenyataan, dan notasi sistem pengetahuan suksesor humanisme pencerahan. Sebagai suatu berspekulasi, sebagai suatu cara berspekulasi tentang dunia-dunia baru. Inilah dia pertunjukan Karangdonya. Selamat menyaksikan. Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih. Perkenalkan, saya Daryl Hayanto atau Daryl. Oke. Saya semacam sutradara dari semacam pertunjukan ini. Dan ya, kami orang-orang Karangdonya sejak pertengahan tahun mulai mendokumentasikan apa yang kami sebut-sebut sebagai reruntuhan modernitas. Tapi sebelum lebih jauh dan banyak yang terlewat, kalau boleh, kalau bisa, kalau mungkin saya mewakili teman-teman Karangdonya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berkumpul menghadiri pertunjukan ini di Jumat sore yang sangat cerah dibandingkan hari-hari kemarin. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Karena kehadiran ini sangat berarti bagi kami, sangat berarti, jelas sangat berarti bagi kami, karena dengan teman-teman hadir di sini, akhirnya kami bisa membagikan hasil dokumentasi kami dan spekulasi kami yang telah kami kerjakan sejak pertengahan tahun tadi dengan pertunjukan yang teman-teman saksikan sekarang. Dan Karangdonya terbiasa memulai penciptaan karya dengan bertanya. Dan di pertunjukan ini, pertanyaan kami nyangsang di segala sesuatu yang terjadi hari ini di sekitar manusia dimanapun. Kami tidak begitu pandai memilah, maka kami pilih semua dan mendaratkannya, mungkin juga bisa disebut memadatkannya. Dan ke satu pertanyaan yang tadi sudah disebutkan sama Mas Jonet. Apa artinya menjadi manusia hari ini? Di tengah-tengah humanisme yang tidak menyenangkan lagi. Sementara tawaran lain seperti posthumanisme, seperti yang Karangdonya tulis di proposal, ketika kami masih berselancar di arus deras gagasan itu, beberapa pemikiran terdengar bagi saya ya seperti omong kosong. Ketika memilih indigenous turn atau putar balik ke masyarakat adat sebagai suatu cara melompat keluar dunia modern, yang barat itu, yang sangat berpusat pada barat itu, saya menyebutnya seperti upaya, di sini saya tulis, rekolonialisasi terhadap masyarakat adat, atau malah sebuah humanisme kedua. Untuk seperti tadi saya bilang, akhirnya kami bisa membagikan dokumentasi ini dan spekulasi ini. Maka saya ingin mengajak teman-teman penonton, mari untuk beranjak dan berpindah dari tempat duduknya sekarang, dan berpindah ke tengah sini, ke panggung bawah ini, untuk melihat lebih dekat reruntuhan-reruntuhan itu yang sudah kami kumpulkan selama sekitar
sejak pertengahan tahun, berarti ya beberapa bulan. Pertunjukan ini akan mengharapkan partisipasi gerak teman-teman penonton, maka bersiaplah dan silakan teman-teman berpindah dan menempati tempat duduknya di bawah sini. Silakan berpindah teman-teman dan beranjak untuk melihat juga reruntuhan-reruntuhan yang sudah kami kumpulkan. Bisa juga reruntuhannya di ini ya, dilihat-lihat, dipegang-pegang juga boleh. Teman-teman silakan. Ya. Ini sudah kami kumpulkan dari beberapa tempat. Ada dari Bayen, Dusun Bayen Kalasan. Ada reruntuhan tol Jogja Solo kami kumpulkan di sini. Kami menganggapnya sebagai objek modernitas atau residu-residu modernitas, sebab ya bagi kami kami cukup heran gitu dengan keterhubungan. Maksudnya modernitas selalu berhasrat dengan keterhubungan, dengan entahlah, pembangunan tol itu menurut kami sangat aneh. Dan ya kenapa perlu menggusur sementara orang-orang Dusun Bayen menolak itu sebelum kuburan-kuburan di desa Dusun Bayen dipindahkan gitu. Boleh Mas, silahkan, boleh dipegang, boleh dicium. Kayak batu agak susah Mas, tapi kalau daun boleh nih. Nah, ini tanaman dalam pot yang kami temukan sebetulnya di dekat Sungai Cipamingkis di Jonggol. Sebelumnya kami pengen ngambil batu-batu sebetulnya, batu-batu dari Sungai Cipamingkis dari PT Rikadi. Cuman sayangnya perlu izin dan cukup sulit ketika ada izin-izin itu. Saya sendiri waktu di Jonggol itu, jadi nggak sempat bikin surat izinnya. Akhirnya kami ambil pohon dekat situ di sini, dan kami juga melihat misalnya kayak tanaman dalam pot ini juga hasil dari modernitas ya. Misalnya kita juga sebelumnya tanaman di tanah gitu. Ketika ruang-ruang tanah itu berkurang, akhirnya tanaman dipindahkan dalam pot. Ada muncul juga hidroponik seperti itu. Maka kami mengambilnya dan memframingnya, mengambil reruntuhan ini dari tempatnya gitu. Terus juga di sini kami ngambil segalon air Jakarta. Kami ngambil dari Cilincing, terus ngambil dari Muara Angke dan Ancol, sedikit-sedikit dicampur. Tadi mau ngambil dari Muara Angke, cuman saya nyasar waktu di situ tuh, di utara. Saya kebingungan dengan tol Jakarta Utara. Jadi akhirnya saya masuk ke pinggir-pinggirnya aja. Di sini ada air dari Ancol. Teman-teman bisa ngelihat di sini lebih dekat, tapi kayak kalau itu dibuka ini netes ya, dan bisa meninggalkan bercak. Sementara karandungnya seperti tidak bisa mengganti karpetnya, jadi seperti jangan dibuka ya teman-teman ya. Oke, gitu. Ya itu teman-teman bisa lihat ini. Ini foto kami pikir Biang Kerok dari kita hari ini. Ini foto Francis Fukuyama, penulis dari buku The End of History and the Last Man. Kami pikir dia menulis buku ini dan jadi tokoh besar neoliberalisme ya. Francis Fukuyama, dia bilang dia bilang ya, sejarah sudah berakhir gitu ketika saya ingat ini buku diterbitin tahun 80-an, jadi sekitar setelah Perang Dingin, ketika Uni Soviet hancur dan yang tersisa-sisa kapitalisme dan Barat. Jadi dia mengeluarkan buku itu. Tapi tolakan kami sebetulnya dari bukunya Pico. Francis ketika setelah ini tolakan kami ya, setelah 520 tahun. Setelah 520 tahun humanisme,
Tepatnya setelah Francesco Pico menerbitkan buku saudaranya, Giovanni Pico della Mirandola, yang judulnya De Hominis Dignitate, ya pada tahun 1496, yang juga disebut juga sebagai Manifesto Humanisme Renaissance. Sejak saat itu semuanya berubah, yang semuanya tadi berpusat pada Tuhan yang di abad pertengahan. Kalau dari riset kami ya, itu dan akhirnya berpindah ke manusia sebagai pusatnya, atau homo insula ya dia bilang. Ya. Dan sejak saat itu humanisme telah melalui banyak pertentangan dan perenungan dan juga mungkin kematian yang ya dan dia beserta modernitas beserta janji-janjinya gitu telah membawa kita ke banyak pembatalan diri yang label-labelnya sudah banyak disebut juga di sinopsis tadi. Ada exceptionalism, speciesism, terus kapitalisme juga, ada banyak sekali, antroposentrisme, individualisme, neoliberalisme, dan saya bisa seharian untuk membicarakan ini sepertinya. Tapi yang Kak Bintang bilang, modernitas tidak membawa kita kemanapun selain kehancuran yang sangat mungkin berpotensi menimbulkan kepunahan massal dan kehancuran planet. Di titik ini, karena dunia tidak punya jalan lain kecuali jalan tengah antara humanisme yang berkarat dan posthumanisme yang sedang terlalu deras dan belum tahu ujung arusnya di mana itu. Kami ingin berspekulasi dari objek-objek ini, melakukan penjelajahan, penelusuran, dan bermimpi tentang dunia-dunia di luar dunia barat itu. Di luar dunia yang manusia menjadi pemimpin, yang entah dipilih oleh siapa, entah diberi mandat oleh siapa, yang tidak disukai oleh siapapun, termasuk dirinya sendiri. Kita akan melalui suatu perjalanan menyusuri reruntuhan humanisme sebagai titik pijak untuk mengimpikan dan berspekulasi tentang dunia-dunia di luarnya, yang mungkin kita pun tak mungkin mengetahuinya, tak mungkin memikirkannya, tetapi mungkin saja ada, atau mungkin selalu ada, atau bahkan tidak pernah ada. Teman-teman, inilah Strawberry, trayek reruntuhan melankolia dan dunia-dunia yang tidak pernah ada. Selamat menyaksikan dan hati-hati di jalan. Terima kasih. Dalam kemasan, muscle car, kaos tipis, musik cepat, musik cadas, galon air pulang, film, Elza Gonzalez, Kaleng, tisu, Jorge Luis Borges, Julia Kristeva, konblok, arsitektur rumah Romawi, Manchester, rumah berpagar, Converse, kantong kresek, kantong kertas,
tap water, standar bersih, makan tangan kiri, minum tangan kiri, jas dipakai pengantin, menulis prosa eksperimental, 1 paragraf 1 lembar, Itali role model sepak bola Sleman, membaca X, menonton Instagram, kereta cepat, kapsul anti kiamat, vacuum cleaner, kapal selam, mobil terbang, semangka bentuk hati, mobil amfibi, eskalator gunung, sound horek, Opermatic, robot pramusaji, smart home, lift transparan, mobil autopilot, tikus spy, beras impor Cina, mesin pelacak, 3D printer, precise synthesis, Siri, ekspor pasir laut. berbagi tautan. 78.000 orang terdaftar sudah pindah ke Mars. Penambang minyak laut, Percobaan nuklir, pelegalan senjata api AS, reklamasi Jakarta, antri labubu di Popmart, voice cloning scam, pernikahan sesama jenis, screen time anak 1 jam per hari, tren operasi plastik, WFA, jasa penguburan, sapi Turki pakai VR, mindful eating, child free, endorse influencer, seminar mental illness awareness, paralysis, pencukur jembut anti lecet, yasinan doa dengan YouTube, batik Barcelona, lampu RGB, S robot, abang-abang VR, hologram, mafia pentol, Muslim pro, celana sarung, self improvement, stiker kaca, hip hop dangdut, skippy di toilet, joget Bobby, Roblox, basuri, sound horek, kulkas mini, ayam geprek, air fryer, fidget spinner, Curis, warung Madura nonstop, pom mini, gudeg kaleng, Erigo, jadilan DJ, mafia solawat, nasi kepal ici kiwir, karaoke, kai cenat, iWatch, teater dokumenter, naskah posthumanisme, bubur mutilasi, Pak Vincent Bekicot Magetan, boneka kenyal, duplikat matahari, ponsel hologram, toilet transparan, drone, smart TV, e-tol, Starlink, solar cell, action cam, teleportasi, rokok elektrik, eskulkul, Mixu, McDonald, KAI Akses, Adobe Premiere Pro, Canva Pro, cara berpikir rasional, ngulek pakai koper, pembacaan tarot, jalan mafia pentol, jajan sebelah prasmanan, minuman boba, Indonesian Idol, belanja di MR, mandi lumpur, kehidupan utopis, joget teman holik, private party, pakai helm karblos, naik jeksi, ngeprint di perbus, kompor listrik, oven, ojek online, air dalam kemasan, Hot Wheels, Freeport, kacamata pintar, jaket varsity, dispenser, skuter listrik, hoverboard, earphone, mic wireless, setrika listrik, mobil remote control, smartboard, kulkas, televisi, mesin cuci, AC, pemasangan plafon dalam rumah, penjualan tempe di Amerika, waxing, skincare, nge-gym, pinjol, judi online, mencari jodoh lewat aplikasi, transaksi jual beli online, melakukan Zoom meeting, penyakit mental yang kronis, mukbang, perkembangan musik bergenre pop, fenomena baby blues, AI, banyak baju, pembayaran digital, mengakses informasi dengan mudah, berkembangnya ideologi liberalisme, mengikuti tren sosmed, rokok, bir, club, distorsi, push, punk, rock, punk rock jalanan, KFC, Andy Warhol, Myth Thief, Twilight Zone, Ramones, The Stroke, Garage Rock, Rock Mini, Mini Cooper, Chopper, Tracker, Scramble, Scramble Egg, Egg, Salad Egg, telur asin, Asian Dairy, Diary, Teater Kolektif, parabola dikosok besar, Sandi Pintu Digital, NFT, Mouse Wireless, ojek online, Eskalator, pusat perbelanjaan, Toko Listrik, kipas portable, Wireless Charger, rokok elektrik, Film Berwarna, rumah produksi film porno, Karnaval Sound, Google Docs, semua aplikasi tatap muka, konsultasi dokter online, jual beli oksigen, jual beli konten porno, makan cepat saji, kuliah online, rambut gimbal buatan, tindik tanpa bolong telinga, ayam tulang lunak, ayam warna-warni, dangdut
sekop-sekop. Turnamen game online. Anak SD joget TikTok. Anak kecil galau. Fenomena melankolis. Foto pakai remote. Nonton film di laptop. Main musik digital. Sepatu beda warna. Naik kodam. Kelas online. Sleep call. Dunia malam Telegram. Jogi Mobile Legend. Garuda IKN. Anting jepit. Saweria. Buzzer. Bonus kuota. Fufu Papa. Joki skripsi. Bontot Festivalis. Senin malam party. Foto sekali lihat. Bendera salawat. Citayo Fashion Week. Pay letter. Tarik 2 bulan haji. Cybertruck. Blackberry bangkrut. Habib palsu. Make up pergi ke sawah. Bom bunuh diri. Idola cilik sudah besar. Ajang pencari bakat. Kapal selam meledak. Pengungsian Rohingya terlantar. Grup chat zodiak Gemini. Komunitas grup chat Gemini. Bunuh orang karena game. Kamera digital di mana-mana. Warung 24 jam. Roller coaster. Tato temporer. Tangki Doraemon. Monster truck. TWS. Red flag. Touchscreen. Tukang pijat kampus. Remote control. Danusan. Lampu blinded. Kejadian AC berdarah. Markas Tapox. Pacarku dan emo nikah di KUA. Upin Ipin HD. What I'm going to go through tonight is the overall sort of path to making life multiplanetary. We're doing a lot of good things in SpaceX. I mean, Starlink is incredible. Falcon 9 is the primary launch vehicle for Earth. Yeah, and I'll sort of wax esoteric here for a minute. When you think about the question of where are the aliens, this is like the Fermi paradox. Where are the aliens? Now, ultimately, I think we want to build a moon base Alpha, and have a permanently occupied base on the moon. Raptor 3 looks like it's missing a bunch of parts, but actually those parts have either been deleted or they've been integrated into the system. So Raptor 3 looks very simple, and it is actually simplified in a lot of ways. Falcon 1 is about half a ton to orbit. The Starship 3 will be 400 times more payload for less than the cost of a Falcon 1. Ultimately, I think we might be able to get the cost per flight to Earth orbit down around $2 million or $3 million. You know, nobody ever thought that this was possible, but we're not breaking any physics to achieve this. So this is without breaking physics, we can do this. When you think about
where this started out, this was literally just like a sandbar. Where we're standing right now, and now look at what we've done here. So we're building a gigantic factory that will be able to output a massive number of ships. So it's surreal, but it's real. So we're actually going to do this. We're going to take humanity to Mars, and I'm confident you can do it. Masalah komplit, masalah rasa, komplainnya langsung ke restorannya atau kasih rating atau kasih komen di aplikasinya. Jangan ngocehnya sama driver itu nganter, ambil bukan kopi, bukan pelayan, bukan bosnya juga. Jadi kalau ngomel-ngomel masalah rasa kurang atau gimana ya jangan sama driver. Jangan makanan kalian itu sudah ikat mati dan driver juga nggak berani buka, apalagi nyobain, apalagi dimakan. Jangan komplainnya sama driver. Pagi-pagi dibikin emosi cuma gara-gara pertama komplain masalah kurangan barang atau rasa, itu kan mereka tahu apa-apa, kan berarti driver bisa bongkar itu makanan. Apalagi nyobain kok nungguin driver, apalagi ngasih ratingnya ke driver. Di bang satu lagi makanan yang gak enak lah, kurang lah. Yang punya kebiasaan meng-cancel orderan atau sering meng-cancel orderan, saya cuma mau tanya, maksud dan tujuan kalian itu apa sih? Kenapa gitu? Kalian dapat benefit apa? Dapat keuntungan apa meng-cancel orderan? Kalian tahu nggak dampaknya atau efek negatifnya yang diterima driver kalau kalian meng-cancel orderan? Nggak tahu? Oke, saya coba kasih tahu ya, biar kayak ada yang jadi contoh ya. Jadi dampak atau efek samping yang diterima driver ketika kalian meng-cancel orderan itu, yang pertama, performa driver itu pasti menurun. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, ini yang paling jelek ini ya. Ketika kalian meng-cancel orderan, apalagi orderan itu yang orderan pertama seperti yang saya alami pagi ini ya. Saya dapat orderan pertama itu jam 7:30 pagi.
buah apa yang tanpa masa lalu? Buah apa yang tidak pernah ada? Buah apa yang selalu ada? Buah apa yang mungkin ada? Buah apa yang tidak mungkin ada? Buah apa yang dihasilkan dari pohon yang tidak pernah bisa terpikirkan? Buah apa yang tumbuh di atas tanah yang tidak pernah ada? Buah apa yang berwarna orang buta bayangkan tentang warna? Buah apa yang rasanya tidak pernah ada tetapi sangat familiar sekaligus juga tidak? Buah apa yang berada di luar bahasa, waktu, dan ruang kita manusia? Buah apa yang tidak dijual tetapi selalu terbeli? Buah apa yang tidak tumbuh pada pohon? Buah apa yang manis dan pahit, keras dan lembut, besar dan kecil secara bersamaan? Buah apa yang tumbuh di atas sekaligus di bawah? Buah apa yang berbiji sekaligus tidak berbiji? Buah apa yang buah tetapi sekaligus juga bukan buah? Buah apa yang berair dan tidak berair? Buah apa yang tidak berasal dari mana-mana tetapi berada di mana-mana? Buah apa yang berkulit tajam tetapi sekaligus juga tumpul? Buah apa yang butuh air tetapi juga tidak? Buah apa yang tumbuh di air tetapi juga tidak? Buah apa yang menyatukan suatu negara tetapi juga membelahnya? Buah yang dimakan semua makhluk yang eksis dan ada di dunia ini? Buah apa yang tumbuh di cuaca yang tidak pernah ada? Buah apa yang bisa dipotong pisau tetapi juga tidak bisa? Buah apa yang seperti kelengkeng tetapi bukan kelengkeng? Seperti durian tetapi bukan durian? Seperti matoa tetapi juga bukan matoa? Buah apa yang adalah bunga tetapi juga berbunga? Buah apa yang berkulit tetapi juga tidak berkulit? Buah apa yang banyak gizinya tetapi juga beracun? Buah apa yang tumbuh di setiap bioma yang mungkin? Buah apa yang tahan pembusukan tetapi juga sangat rapuh? Buah apa yang beraroma tidak pernah ada sebelumnya? Buah apa yang berada di luar bahasa? Buah apa yang bukan teater? Buah apa yang tidak ditumbuhkan? Buah apa yang tidak dari mana-mana tetapi ada di mana-mana? Buah apa yang membabat jalannya sendiri? Buah apa yang dimakan semua orang sekaligus juga tidak? Buah apa yang tumbuh di atas tanah tetapi juga tidak?
Strawberry terkait ketentuan melankolia dan dunia-dunia yang tidak pernah ada. Teman-teman, ini yang sudah kami kumpulkan sejak pertengahan tahun ini. Di penutup pertunjukan ini, saya ingin meminta teman-teman penonton untuk berpartisipasi dengan kami dengan melanggar salah satu peraturan di ruangan ini, yaitu memakan strawberry. Silakan teman-teman aktor membagikan strawberry ke teman-teman. Kita akan memakan strawberry. Sambil membagikan saya menjelaskan. Silakan makan strawberry. Jadi seperti mungkin teman-teman sudah ada yang membacanya di depan, di scan itu juga tidak. Strawberry ini juga jadi titik tolak, titik pijak Karang Dunia dalam menciptakan pertunjukan ini, yaitu strawberry sering salah dialamatkan ke suatu kegagalan generasional. Kita mengenal misalnya istilah sekarang ada generasi Z, Gen Z, atau dalam beberapa sebutan ada yang bilang juga generasi strawberry gitu. Dan kami kebetulan juga Karang Dunia semuanya generasi yang dimaksud dengan generasi strawberry itu. Dan menurut kami ini kurang adil. Dan menurut kami ini generasi yang manis gitu ya. kurang tepat jika disebut generasi strawberry kan, karena seperti dibilangnya ya cantik tapi gak lembek gitu. Kami ingin mengalamatkan strawberry sebagai metafora yang lebih gigantik gitu, untuk mencakup keseluruhan makna humanitas hari ini gitu. Bahwa hari ini kita juga sama aja kayak dibawa dengan kecemerlangan teknologi dan kecemerlangan lainnya yang di seolah-olah katanya cemerlang gitu. Tapi sebenarnya juga kita banyak di dalam dan mudah sekali hancur gitu. Sekarang saya minta teman-teman silakan makan stroberinya. Terima kasih kalau makan teman-teman semuanya. Terima kasih. Ini sebelum lupa saya mau bilang ini strawberry ini kami petik kemarin, baru kemarin kami petik di Ketep tuh apa? Magelang ya? Yes. Ya, Magelang, yes. Right. Magelang. Kami petik kemarin di Magelang kemarin siang. Sudah dicuci, sudah masukkan kulkas, tenang saja, tidak ada diare pulang ini. Kami ambil dari kami tidak disponsori tapi kebun Ibu Inggit Strawberry. Terima kasih Bu Inggit Strawberry, kami memetiknya dari sana karena kami pikir ya strawberry ini asalnya dari yang barat gitu ya, Amerika Utara dan kami pikir Ibu Inggit Strawberry ini mungkin adalah dunia-dunia yang tidak pernah ada itu. Mungkin dunia-dunia yang tidak pernah ada yang kita cari selama ini gitu. Dia mengambil yang barat, tetapi juga dia menghasilkan yang disebut-sebut sebagai barat ini strawberry. Tapi juga dia menggunakan sistem tata botani ilmu botani yang tidak juga dari barat, tapi yang berasal dari Magelang, dari tanah Magelang. Yang mungkin itu juga strawberry yang tidak pernah ada ini. Yang mungkin kami bilang ini strawberry yang tidak pernah ada. Jadi ya gitu. Kalau teman-teman udah makan, terima kasih sudah menonton pertunjukan ini dan selamat sore. Oke.